Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Kuku Indra Wijaya dengan NPM 1910104142, Lilis Lestianingrum dengan NPM 1910104130, Didi Permadi Adi Saputra dengan NPM 1910104133, Widiatul Mas Amah dengan NPM 1910104140, dan Fitriani Susi Wulandari dengan NPM 1910104134. Kami akan memaparkan materi mengenai koleksi data dan analisis. Untuk subbab materi yang pertama yaitu pemilihan sampel. Meskipun pemilihan sampel secara acak biasanya dianggap diinginkan, hal itu mungkin tidak menghasilkan hasil sampel yang representatif atau berguna. Jadi, pengukuran sampel perusahaan secara acak mungkin tidak memberi kita perwakilan dari industri tertentu. Atau dalam studi prediksi, kegagalan kemungkinan besar akan memberi kita sedikit jika ada kasus yang benar-benar gagal. Pendekatan pengambilan sampel sistematis sering lebih disukai dari praktiknya. Misalnya, memilih setiap item ke-20. Katakanlah dari kerangka sampel, tetapi mungkin masih belum menyelesaikan masalah yang disinggung. Pengambilan sampel terarah diperoleh dari pengelompokan tertentu, mungkin acak atau sistematis pada tingkat yang lebih rendah. Oleh karena itu, mungkin lebih disukai dalam praktik. Penentuan ukuran sampel yang paling tepat sebagian besar merupakan latihan biaya manfaat. Ukuran sampel terbesar yang mampu dikumpulkan baik dari segi waktu maupun uang. Ukuran sampel yang lebih besar biasanya lebih mahal dalam setiap aspek melakukan penelitian. Masalah pemilihan sampel sangat mendasar bagi pilihan metode penelitian untuk penelitian kami dan selanjutnya, dan bentuk pengujian hipotetis yang paling tepat. Uji parametrik signifikasi memerlukan asumsi sampel acak independen yang diambil dari populasi yang terdistribusi ke normal. Kondisi ini jarang dipenuhi dalam praktik, jadi harus memilih alternatif non-parametrik. Demikian pula metode eksperimental memerlukan pemilihan acak dan penugasan subjek untuk perlakuan eksperimental. Untuk subbab yang kedua yaitu masalah pengukuran. Kidder dan Judd 1986 membedakan 4 jenis skala pengukuran, yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio. Masing-masing memiliki implikasi untuk metode yang paling tepat untuk analisis data. Misalnya teknik seperti analisis regresi bergantung pada data yang diurutkan secara numerik dan tidak cocok untuk variabel ordinal yang menyampaikan kategori dari level. Analisis varian atau ANOVA lebih disukai dalam keadaan seperti itu. Yang membingungkan, skala Likert adalah variabel ordinal yang ketat, tetapi mereka biasanya dianggap sebagai variabel interval untuk tujuan analitis karena jumlah kategorinya yang relatif besar, atau yaitu biasanya 5 atau 7 dalam praktik dan insiden rata-rata. Untuk nominal yaitu kategori yang saling eksklusif dan lengkap secara kolektif yang tidak menyampaikan pesan pemesanan, misalnya pria atau wanita, manufaktur atau pengeceran, dan lainnya, di mana ini diperlukan sebagai selain variabel. Perawatan harus dilakukan dalam penggunaannya sebagai variabel independen dalam analisis regresi, karena analisis kuadrat terkecil atau ULS biasanya akan memperlakukan mereka sebagai variabel yang dipesan. Uji signifikansi statistik yang paling umum untuk digunakan dalam data ini adalah uji Chi-kuadrat. Pi dan Kramers V adalah ukuran asosiasi yang paling tepat. Yang selanjutnya ordinal, kategori yang paling saling eksklusif yang dapat dipesan, misalnya besar, sedang, atau kecil. Metode
peringkat urutan, misalnya row, Spearman, adalah ukuran asosiasi yang paling tepat untuk data ini. Dan ukuran signifikansi statistik terbatas pada metode non-parametrik. Meskipun penggunaan metode parametrik secara teoritis salah satu untuk data ordinal, beberapa peneliti masih akan mengadopsi teknik ini dengan alasan bahwa perbedaan hasil sangat kecil. Bersama-sama variabel nominal dan ordinal sering disebut variabel non-metrik. Yang ketiga, interval. Kategori berurutan yang saling eksklusif di mana interval tertentu memiliki arti yang sama tetapi tidak ada hubungan rasio, yaitu skor 2,0 tidak 2 kali lipat ukuran skor 1,0. Jadi suhu 30 derajat tidak 2 kali lebih panas dari 15 derajat. Y-skor 4,0 tidak 4 kali lebih baik dari Z-skor 1,0. Koefisien korelasi produk momen R/person dapat digunakan di sini untuk mengukur asosiasi dan uji signifikansi parametrik digunakan. Yang terakhir yaitu rasio. Data kontinu di mana interval memiliki arti yang sama dan kelipatan memiliki arti yang sama. Misalnya usia, tinggi badan, berat, dolar. Sekali lagi, R/person adalah ukuran yang tepat dari asosiasi dan uji signifikansi parametrik dapat digunakan. Ukuran interval dan rasio bersama-sama sering disebut variabel metrik. Sedangkan dalam ukuran tingkat ordinal, skala peringkat alternatif sering digunakan dalam literatur akuntansi. Yang pertama, linier atau kadang-kadang disebut skala grafik. Misalnya sangat setuju, tidak setuju, dan menunjuk di antara ekstrem ini, selama tidak diberi label secara verbal. Tetapi responden mungkin tidak mau memilih ekstrem pada skala berkelanjutan, yaitu skala 1-7, dapat mendorong subjek untuk menghasilkan tanggapan terbatas pada rentang 2-6. Yang kedua, diperinci atau kadang-kadang disebut kategoris. Seperti di atas, tetapi dengan label untuk menunjukkan kategori berurutan tertentu, yaitu sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju. Kata netral sering diganti dalam praktiknya dengan frasa tidak setuju. Yang ketiga, komparatif. Tindakan meminta penilaian dibuat dengan mengacu pada tingkat kinerja tertentu dengan tujuan memberikan dasar komparatif. Yang keempat, beberapa item. Skor numerik pada skala Likert memungkinkan item yang mengukur konstruk yang sama untuk ditambahkan. Dalam melakukan hal ini memfasilitasi penyelidikan dampak item, individu, dan subkelompok serta setiap kejadian multikolinearitas. Yang terakhir, diferensial sematik. Mengikuti Osgood et al. 1957 yang mengembangkan perbedaan sematik untuk mengukur persepsi individu tentang arti istilah yang berbeda. Satu set skala bipolar 7 titik memungkinkan responden untuk menilai konsep antara ekstrem, baik atau buruk, pasif atau aktif, positif atau negatif, dan lain-lain. Masalah pengukuran sangat penting untuk ketersediaan teknik analisis yang optimal. Seperti yang akan kita amati di bagian selanjutnya, tidak adanya variabel skala rasio mungkin memerlukan penggunaan metode statistik non-parametrik. Ketidaknormalan variabel akan melanggar asumsi regresi kuadrat terkecil, dan timbul kesalahan pengukuran dapat menghalangi penerapan metode. Selanjutnya untuk subbab yang ketiga yaitu manajemen data. Idealnya sebelum memulai pengumpulan data dan tentunya sebelum tahap analisis data, kita perlu membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan pengelolaan data. Sebelum pengumpulan data, kita perlu menetapkan definisi variabel yang tepat dan label variabel yang mudah diingat. Di mana kita memiliki kuesioner yang kompleks, maka kita perlu membangun sistem pengkodean untuk merekam jawaban. Semua masalah ini perlu ditangani lebih awal dan solusi didokumentasikan dengan hati-hati.
Statistik deskriptif. Statistik deskriptif membandingkan nilai yang diamati dengan apa yang diharapkan untuk ditemukan, dan menilai apakah perbedaan ini cukup besar untuk dikaitkan dengan kebetulan atau tidak. Jika variasi antara dua sampel lebih besar dari variasi dalam sampel, maka akan mengamati perbedaan yang signifikan secara statistik. Tidak dapat dikaitkan dengan kejadian kebetulan. Tetapi jika variasi antar sampel itu kecil, maka adalah mungkin bahwa sampel-sampel ini dapat diambil dari populasi yang sama. Ada sejumlah tahapan berbeda yang diadopsi dalam prosedur pengujian, yaitu nyatakan hipotesis nol, mengidentifikasi uji statistik yang paling tepat untuk ukuran dan sifat sampel dan skala pengukuran, memilih tingkat signifikansi, memilih statistik uji yang sesuai, membandingkan nilai variabel yang diamati dan diharapkan, dan hitung statistik uji untuk perbedaan antara keduanya, mencari nilai kritis dari statistik uji untuk distribusi statistik yang sesuai, dan jumlah derajat kebebasan atau DF, membandingkan statistik uji dengan nilai kritis dan mengambil keputusan. Tes statistik dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, yaitu statistik parametrik dan statistik non-parametrik, di mana statistik parametrik mengharuskan data diambil dari distribusi normal yang mulus, kurva simetris berbentuk lonceng, ditentukan oleh rata-rata dan ukuran deviasi standar. Statistik non-parametrik tidak membuat asumsi seperti itu mengenai distribusi yang mendasarinya. Mereka menggambarkan hubungan dalam hal frekuensi, peringkat, dan tanda-tanda arah daripada sarana dan standar deviasi. Tes parametrik lebih kuat, jadi biasanya lebih sering menggunakannya. Tetapi jika ada keraguan tentang kualitas data atau asumsi yang mendasarinya, maka akan menggunakan non-parametrik. Dalam tabel 4.1 terinspirasi oleh Cooper dan Emory tahun 1995, tetapi hanya mencakup tes non-parametrik yang umum digunakan dalam literatur akuntansi. Cooper dan Emory juga membahas antara lain penggunaan uji Kolmogorov-Smirnov dan uji Ransche untuk kombinasi ordinal sampel tunggal, uji pasangan Cocok-Wilson untuk sampel atau ordinal terkait, dan uji MC-Nemer untuk sampel atau ordinal terkait nominal. Tidak ada dipertimbangkan lebih lanjut di sini. Distribusi untuk menguji signifikansi proporsi yang diamati yang dirinci dalam gambar 4.1 secara efektif mengajukan pertanyaan apakah proporsi 64% dari sampel 100 pengamatan yang cukup besar untuk meyakinkan kita bahwa itu bukan sampel peluang dari populasi dengan proporsi aktual 50%. Perbedaan dalam sampel berarti: yang pertama, sampel independen. Jika perbedaan antara sampel lebih besar dari variasi yang ada di dalam sampel, maka dapat disimpulkan bahwa sampel diambil dari populasi yang berbeda dan menolak hipotesis nol. Kemudian, kasus berpasangan, di mana sampel yang diambil tidak independen tetapi mewakili situasi sebelum dan sesudah yang melibatkan subjek yang sama atau biasanya orang, maka memiliki situasi pengukuran berulang yang tersedia uji statistik yang lebih kuat. Uji T, kasus berpasangan, secara efektif mengontrol perbedaan individu antara subjek sehingga perbedaan yang diamati sepenuhnya disebabkan oleh perlakuan dengan asumsi bahwa tidak ada efek sisa antara keduanya. Kemudian yang ketiga ada alternatif non-parametrik, kondisi di mana pengambilan sampel tidak acak. Sampel yang dihasilkan akan berpotensi tidak representatif. Jika asumsi tentang distribusi populasi adalah statistik masih tidak beralasan, maka tes parametrik mungkin tidak dapat diandalkan dan kita harus mengadopsi tes non-parametrik. Kemudian langkah-langkah asosiasi. Koefisien korelasi Pearson. Matriks koefisien korelasi bisa dibilang adalah satu-satunya bagian yang paling berguna dari informasi diagnostik Kawa. Ini terdapat 3 fungsi, yaitu menetapkan arah hubungan apapun yang seharusnya secara intuitif
benar dan harus sesuai dengan tanda variabel ini dalam persamaan regresi. Menunjukkan variabel-variabel yang mungkin merupakan variabel penjelas yang berguna karena mereka sangat berkorelasi dan menyoroti potensi masalah multikolenialitas dengan mengukur kekuatan hubungan antara variabel penjelas bersaing. Koefisien Spearman atau RHO, koefisien data berkelanjutan ke peringkat, dan yang sesuai pindah dari R person ke RHO Spearman nyaman jika dicurigai. Dari adanya kesalahan pengukuran, RHO tidak terpengaruh oleh transformasi data dan menangani secara adil masalah yang terkait dengan outlier tanpa kebutuhan untuk menenangkan data, yaitu menghilangkan pengamatan eksperimen dari data yang sebaliknya akan membiarkan hasil analisis. P dan Kramers V. Pada gambar 4,2 kami dapat menolak hipotesis 0 untuk dataset yang berhubungan pengelompokan auditor untuk perubahan kebijakan akuntansi. Langkah-langkah yang sangat rendah dari asosiasi pada gambar 4,9 mencerminkan temuan sebelumnya, di mana contingency table mencerminkan serangkaian kategori yang berurutan pada setiap sumbu, lalu C kuadrat sedikit kurang kuat daripada alternatif, misalnya Goodman dan statistik Game, Kruskal atau statistik Taukenthal. Analisis varians ANOVA. Analisis varians diperkenalkan ke literatur akuntansi oleh Aston 1974 sebagai modal untuk mengukur signifikansi dan presentasi varians. Dijelaskan oleh efek utama dari perawatan dan interaksi antara perawatan. Ini segera diadopsi secara luas sebagai sarana untuk menghilangkan masalah multikolinearitas, masalah heteroskedastisitas ketika ukuran kelompok sama, dan memfasilitasi estimasi yang tidak bisa dari efek utama dan efek interaktif, dikotomi data yang diperlukan untuk melakukan ANOVA, mengurangi efek kesalahan pengukuran tetapi tetap menyebabkan hilangnya informasi. Bangunan model multivarian. Analisis conjoint dan analisis kanonik jarang digunakan dalam literatur akuntansi dan tidak dibahas lebih lanjut. List Earl atau persamaan struktur linear modal untuk varians laten mencakup analisis jalur dan struktural pemodalan persamaan antara lain dan dapat menangani variabel dependen dan independen yang mungkin berupa ukuran skala nominal, ordinal, interval, atau rasio. Hal ini menjadi semakin populer dalam literatur akuntansi. Kemudian analisis regresi, yaitu analisis deret waktu, dapat memberi kita proyeksi tren untuk sebuah kunci variabel. Dalam prakteknya ini mungkin tidak cukup. Jika kita ingin mempengaruhi masa depan nilai-nilai melalui tindakan pengelolaan yang tepat, kita perlu mengetahui variabel dampak pada nilai yang diasumsikan oleh variabel kunci. Yang kedua yaitu analisis regresi termoderasi atau MRE. Analisis regresi termoderasi memiliki dua rumus. Yang pertama yaitu analisis regresi normal yang dijabarkan sebagai Y sama dengan A0 ditambah B1X1 ditambah C2X2 ditambah E. Kemudian yang kedua, analisis regresi yang termoderasi yang dijabarkan sebagai Y sama dengan A0 ditambah B1X1 ditambah C2X2 ditambah D3 dalam kurung X1 dikali X2 ditambah E, yang berisi istilah interaksi tambahan. Istilah produk X1 kali X2 memiliki efek memoderasi X2 pada hubungan antara Y dan X1. Artinya, hubungan antara Y dan X1 bergantung pada nilai X2. Variabel X1 dan X2 memiliki efek utama, dan X1 kali X2 efek interaksi antara dua arah. Dalam literatur akuntansi, analisis regresi yang dimoderasi telah banyak digunakan dalam penelitian kontingensi, terutama dalam kaitannya dengan perilaku anggaran. Yang ketiga yaitu permodelan persamaan struktural. Menurut Bullen dan Long pada tahun 93 menganggap bahwa permodelan persamaan struktural atau SM sebagai klasifikasi payung yang mencakup analisis jalur, kuadrat terkecil parsial dan variabel laten SM yang masing-masing sebagai alternatif yang lebih disukai untuk regresi LS dalam keadaan yang ditentukan.
Kemudian yang keempat, analisis diskriminan. Pada analisis diskriminan linear atau LDA dapat digunakan pada saat kelompok yang diidentifikasi jelas terpisah. Variabel penjelas mendekati terdistribusi normal atau dapat ditransformasikan menjadi demikian. Ini memastikan normalitas multivariat, di mana persyaratan normalitas multivariat yang lebih ketat lebih sulit untuk diuji dalam praktek. Lalu yang terakhir, tidak ada multikolinearitas antara variabel penjelas. Kemudian yang kelima, regresi logistik dan probabilistik. Regresi logistik dan probabilistik tidak memerlukan asumsi restriktif seperti itu, dan dengan demikian seringkali merupakan metode estimasi yang lebih tepat, meskipun seperti yang kita lihat sebelumnya, hasil prediksi mungkin sedikit berpengaruh. Berikut model regresi logistik, yaitu logistik dalam kurung PI dibagi 1 min PI sama dengan A plus B1X1 plus B2X2 dan seterusnya hingga variabel berakhir. Yang keenam yaitu analisis varians multivariat atau MANOVA. Jika ANOVA digunakan secara berurutan untuk variabel dependen yang akhirnya terbukti saling terkait, maka kesimpulan yang tidak dapat diandalkan dan akan dihasilkan. Dalam keadaan seperti ini, lebih baik menggunakan metode MANOVA yang secara bersamaan menguji semua variabel dan keterkaitannya. MANOVA demikian sangat mirip dengan ANOVA dan beroperasi pada prinsip dasar yang sama, kecuali bahwa ia dapat menangani lebih dari satu variabel dependen. Seperti halnya, ANOVA dan MANOVA menggunakan uji F untuk mengukur perbedaan antar kelompok dengan membandingkan varians dalam grup dengan varians antar grup. MANOVA mengevaluasi perbedaan antara mean multivariat atau centroid dari beberapa populasi dan hipotesis nol kesetaraan. Berikut adalah hasil dari diskusi kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan dalam penjelasan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.